Periode pertama dinasti Abbasiyah, puncak kejayaan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri. Dengan begitu bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafa Rasyidin. Namun demikian, sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antaranya, kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya. Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini sebagai berikut. Para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Persia. 2. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. 4. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. 5. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam. Masa puncak kejayaan Abbasiyah ditandai dengan naiknya Harun ar-Rasyid sebagai khalifah. Di tangan Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun. Harun ar-Rasyid memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur sebelumnya sehingga puncak keindahan, kemegahan, dan kecemerlangan kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Al-Rasyid sampai mencapai kota terindah di dunia di kala itu. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebutkan sebagai kota intelektual. Menurutnya, di antara kota-kota di dunia, Baghdad adalah profesor masyarakat Islam. Para peminat ilmu pengetahuan dan kesusasteraan secara berbondong-bondong datang ke kota itu. Pada masa puncak keemasan Abbasiyah inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ada 3 keistimewaan kota ini, yaitu pertama, prestise politik, kedua, supremasi ekonomi, ketiga, aktivitas intelektual. Tidak mengherankan jika ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat di wilayah ini. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Pada sisi lain, Khalifah Harun selalu berusaha dengan gigih memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia berkeliling ke sana kemari menelusuri daerah kekuasaannya untuk mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya. Mereka diberi pelayanan yang semestinya, sehingga melalui kemajuan ekonomi, rakyatnya pun merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, Istana Harun ar-Rasyid yang megah dijadikannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di situ berkumpul para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Dana besar disumbangkan Harun untuk melayani mereka sekaligus disumbangkannya untuk pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kesenian. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual di Baghdad dapat ditunjang oleh kesejahteraan hidup para cendekiawan. Sepeninggal Harun ar-Rasyid, kemajuan dinasti Abbasiyah diteruskan oleh Al-Ma'mun. Di masa Khalifah Al-Ma'mun inilah pertemuan-pertemuan ilmiah tidak lagi dilaksanakan di istana, tetapi dia membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Ilmu atau Baitul Hikmah. Balai ilmu itu senantiasa ramai dikunjungi oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, ahli-ahli pikir, sastra, ahli agama, dan bahasa. Mereka memperbincangkan dan bertukar pikiran dalam segala macam permasalahan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam bidang kesusastraan, Al-Ma'mun sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuannya yang dihadiri oleh para ahli sastra. Hal itu berlangsung selama masa pemerintahannya. Untuk lebih pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual, dan sebagai perwujudan kecintaan Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan, dia memfungsikan balai ilmu itu ke dalam 3 fungsi. Pertama, sebagai akademi, kedua, sebagai perpustakaan, dan ketiga, sebagai tempat penerjemahan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sebagai akademi, balai ilmu itu dijadikan tempat pertemuan diskusi-diskusi yang dihadiri berbagai kalangan. Mereka itu adalah ahli-ahli filsafat Yunani, aliran filsafat India, tokoh Syiah, tokoh Khawarij, dan tokoh-tokoh Sunni, termasuk juga dari non-Muslim. Banyak di antara tokoh-tokoh non-Muslim itu, setelah mengadakan diskusi-diskusi dengan sukarela, mereka memeluk Islam. Sebagai perpustakaan, dijadikan pertemuan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang lebih dikenal dengan Perpustakaan Baitul Hikmah. Dan sebagai balai penerjemahan, Khalifah menggaji banyak ahli dari berbagai cabang ilmu, juga memberikan kepada mereka hadiah-hadiah berupa emas seberat buku yang diterjemahkannya.